dalam buku Kaledupa dalam lintasan sejarah itu, saya menyimpulkan bahwa Islam yang masuk ke Kahedupa itu adalah Islam dengan corak Islam Persia. Ya. Banyak sekali kesamaan-kesamaan budaya ya, untuk membuktikan bahwa corak Islam yang masuk ke wilayah Kahedupa ini adalah Islam Persia. Sebagai penyucian diri bagi orang-orang, bagi wanita-wanita Kahedupa yang memeluk Islam itu dengan cara disombo selama 4 hari 4 malam dipingit. Disitulah mereka diajarkan bagaimana kehidupan menjadi seorang muslimah, wanita-wanita Islam. Bagaimana tentang perilaku kehidupan berdasar sesuai dengan ajaran Islam, disitulah diajarkan. Dan ini juga masih terjaga eksistensinya walaupun sedikit terjadi pergeseran secara filosofis. Namun secara harfiah ini masih dipertahankan, masih dijaga eksistensinya. Nah, jadi Umar Muhaddar atau Latongka Alam ini memang orang yang betul-betul membawa perubahan yang fundamental kepada kehidupan orang Kahedupa. Bukan hanya tentang membangun sebuah peradaban, sebuah pertahanan, tetapi merubah pola dari yang tadinya berkeyakinan animisme dan dinamisme dan memeluk Islam sebagai keyakinan yang mereka, keyakinan yang baru mereka yakini. Nah, tahun demi tahun berlangsung pemerintahan Latongka Alam sebagai Raja Kahedupa. Maka lambat laun juga orang-orang Kahedupa berbondong-bondong memeluk Islam. Sehingga masjid di Palea yang dibangun dengan ukuran yang tidak begitu besar itu mulai tidak lagi bisa menampung orang-orang yang melakukan sholat, sehingga Latongka Alam sebagai raja memerintahkan agar dibangun masjid yang lain. Itulah kemudian dibangun masjid di Fungka Masigi. Sampai hari ini dikenal bukit itu sebagai Fungka Masigi. Nah, kenapa di situ? Kenapa di situ dibangun masjid? Karena di wilayah di bukit ya, Fungka Masigi itu merupakan tempat ritual besar orang-orang Kahedupa sebelum mengenal Islam. Tempat ritual orang-orang berkeyakinan animisme, dinamisme. Sehingga tempat itu kemudian dibangun, diperbaiki oleh orang Kahedupa atas perintah Raja Tongka Alam, disulap menjadi masjid.
tetapi dengan tidak merubah secara keseluruhan dari konsep, dari konstruksi bangunan yang sudah ada. Dia masih berbentuk setengah dari masjid pada umumnya yang kita lihat sekarang. Sehingga masjid di Hungka Masigi itu dikenal dengan nama Masigi Topale atau masjid yang terpotong. Itulah kesantunan Latongka Alamu, metode dakwah Tongka Alamu di dalam menyiarkan Islam di kehidupan. Bahkan kepada hal-hal yang lebih sensitif, Latongka Alamu tidak secara frontal melakukan perubahan, walaupun dia sudah memiliki kekuatan, walaupun dia sudah memiliki pengaruh dan bisa melakukan perubahan. Seandainya dirobohkan masjid, tempat ritual orang-orang yang masih dalam berkeyakinan animisme, dinamisme, kemudian dia bangun dengan bangunan masjid layaknya masjid. Tapi Latongka Alam kemudian tidak melakukan itu. Dia tetap mempertahankan karakteristik dari orang-orang kehidupan yang ia kenal sebelum mengenal ajaran Islam. Nah itulah kemudian ia menjadi kental sebagai salah satu tokoh sentral di dalam membawa, mengakulturasi budaya yang nenek moyang orang kehidupan dan budaya yang bernilai-nilai Islam di kehidupan. Nah tergambar di konsep konstruksi Masigi Topale di Hungka Masigi itu. Oke. Kemudian sejak zaman Latongka Alamu menjadi raja, kehidupan yang kehidupan orang-orangnya teralihkan dari cara-cara yang tidak Islami, mulai menerapkan cara-cara nilai-nilai kehidupan yang Islam, mulai merubah isi dari mantra-mantra dengan bacaan-bacaan sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga kalau ingin kita telusuri sekarang, bahkan sampai sekarang, ada ajaran, ada kebiasaan, ada kultur, ada budaya, tradisi orang kehidupan yang bahkan tidak bisa kita pisahkan lagi antara apakah ini menjadi tradisi yang Islami atau tradisi yang non-Islam. Dan bahkan ada beberapa tradisi orang kehidupan yang mungkin akan sulit lagi kita kembalikan, kita murnikan kembali sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu tadi, bahwa Islam yang diajarkan, syariat Islam yang disiarkan oleh Latongka Alam ini merupakan ajaran yang tidak dengan cara yang frontal. Nah, lantas ajaran Islam bercorak apakah yang ada di kehidupan? Maka kami berkesimpulan bahwa lagi-lagi di dalam buku Kaledupa dalam lintasan sejarah, di situ saya menyimpulkan bahwa Islam di kehidupan adalah Islam Persia. Nah, kenapa sampai kesimpulannya mengarah ke situ? Karena memang ajaran Islam, konsep keislaman orang kehidupan ini sangat identik dengan budaya-budaya Persia, dengan budaya-budaya Syiah di Persia. Nah, hal ini juga kemudian didukung oleh penelitian
De Morgan yang mengatakan bahwa wilayah-wilayah Nusantara yang terpengaruh oleh corak Islam Persia itu memiliki kesamaan budaya, memiliki kesamaan tradisi. Misalkan seperti di wilayah Samudra Pasai, Sumatera, itu mereka mengenal dengan mereka mempertahankan tradisi satu suro, yang ini merupakan tradisi Islam Persia. Nah, begitu juga di Kehidupan. Di Kehidupan sampai pada tahun 90-an awal, orang Kehidupan masih mengenal, masih banyak yang melakukan ritual mandi di laut atau Hesohui Safar di setiap bulan Safar. Karena kenapa? Di pemahaman tradisional orang-orang Persia, bulan Safar ini dianggap sebagai bulan yang mendatangkan kesialan, sehingga kita mesti membersihkan sial itu dengan cara mandi di laut. Nah, begitu juga lah yang diakultura, yang diadopsi, yang dipertahankan, banyak dilakukan oleh orang-orang Kehidupan sampai di tahun 90-an masih banyak kita temukan orang-orang yang melakukan Hesobui Safar, mandi di laut di bulan Safar. Ketika kita tanya apa tujuannya mereka melakukan hal tersebut, mereka secara spontan menjawab buang sial. Itu ya. Nah, bukti kedua. Nah, di Kehidupan itu banyak sekali kita, bahkan sampai sekarang masih banyak sekali kita menemukan mantra-mantra yang mentawassulkan kepada Fatimah dan Ali bin Abu Thalib. Misalkan sebut saja salah satu mantra untuk mengobati orang kesurupan. Di wawancara saya dengan salah satu sumber penutur lisan memberikan saya satu mantra bahwa penggalannya begini: Iko mai, Iko o Fatima kene Ali hekobie bla bla bla. Itu adalah salah satu bukti yang lain dari corak keislaman kita, bahwa kita Islam yang berkembang di Kehidupan itu adalah Islam Persia. Nah, sedangkan bukti-bukti yang lain yang masih kental, masih sering kita jumpai di dalam kehidupan orang Kehidupan adalah tradisi Hetobunsa. Tradisi Hetobunsa juga memiliki tujuan yang sama, yaitu bertujuan, satu tujuan secara keseluruhan adalah buang sial di laut. Karena orang-orang yang Hetobunsa ini adalah ritual di mana dilakukan oleh istri atau ibu atau saudari perempuan orang yang telah meninggal, kemudian melakukan mandi di laut dengan beberapa rangkaian ritual yang dilakukan itu untuk agar supaya mereka membuang kesialan yang sedang mereka baru saja alami. Karena orang meninggal bagi orang Kehidupan primitif, orang pemikiran primitif orang Kehidupan waktu itu adalah
orang yang sedang mendapatkan kesialan yang sangat besar. Nah, sedangkan sehingga orang yang meninggal itu dilakukan di hari ke-8, dilakukanlah ritual Hetobunsa. Ya juga mandi di laut. Kemudian hari ini, walaupun hari ini sudah mulai sedikit bergeser tentang pelaksanaan ritual Hetobunsa, tapi tetap masih dilakukan oleh orang-orang kehidupan pada umumnya. Ada yang menarik tentang fakta bendera atau Tombi Mosega, bendera bercabang 3. Bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu, sampai hari ini, bendera tersebut tidak dikeluarkan dengan alasan apapun, kecuali pada hari Selasa. Bahkan tiap pelantikan raja kemudian selalu dilaksanakan, disesuaikan dengan pada hari Selasa itu. Karena kendati pun yang dilakukan adalah ritual penobatan raja, ketika itu tidak terjadi pada hari Selasa, maka bendera kerajaan kehidupan ini kemudian tidak dikeluarkan, tidak dikibarkan, dan tidak ada orang yang berani mengibarkan itu. Nah, sehingga di setiap pelaksanaan pelantikan raja, kemudian diadopsi pelantikan Lakina Kehidupan diadopsi belakangan oleh pelantikan Lakina Kehidupan setelah kita terafiliasi dengan Kesultanan Buton, juga tidak akan dikeluarkan bendera ini ketika pelantikan itu tidak dilaksanakan pada hari Selasa. Nah, kenapa demikian terjadi? Tentu ini mesti kita melakukan kajian, penelitian yang berkelanjutan, kajian yang komprehensif dari sumber-sumber yang kredibel untuk bisa mengetahui, menyingkap rahasia di balik kemisteriusan bendera kehidupan yang hanya bisa dikeluarkan dan dikibarkan pada hari Selasa. Di hari-hari lain tidak bisa. Siapapun yang meminta, bahkan raja yang baru terpilih, yang baru saja didaulat, ini kemudian tidak akan mampu membujuk juru kunci atau orang yang dipercayakan menjaga bendera pusaka kerajaan kehidupan ini. Tidak bisa. Kecuali waktu itu bertepatan dengan hari Selasa, maka kemudian bendera itu bisa dikibarkan. Nah, pada saat pengibaran bendera bercabang 3 atau Tombi Mosega, itu biasanya akan diiringi dengan syair tanpa iringan musik. Oleh orang-orang lokal kehidupan menyebutnya sebagai Banti Tapagada. Nah, di tengah setelah itu kemudian bendera itu akan disempurnakan pengibarannya dengan dibacakan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian dikibarkan oleh orang-orang kehidupan.
Ketika ini ritual-ritual pengibaran bendera ini telah dilakukan, maka berdiri, berkibar-kibarlah, belo-belolah Tombi Mosega ini di lava naga benteng Palena.